kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Inna fi Rasulillah SAW uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada teladan yang baik. Contoh. وسلم وبارك عليه وعلى آله واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأجر. المكرم والمحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف والحبائب والحاضرين
hadirat rahimahullah, wabil khusus sahibul bait Bapak Burhan Hanafi dan Ibu Ros, Ibu Ros apa itu? Rosdiana, ya Dato' Malik, yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kumpul bersama-sama untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal Ma'mur. Di mana-mana tempat diadakan Maulid Nabi, tidak terbatas di majlis-majlis ta'lim, bahkan di ada satu perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang maknanya, yang satu rumah dibuat Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sepanjang tahun akan lancar urusannya. Nah, ini Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW, beliau berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat-sahabat, "Limadza tasumu yaumul Isnin ya Rasulullah?" Kenapa baginda berpuasa di hari Senin ini? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Fihi wulidtu wa fihi unzil alayya." Di hari Senin aku berpuasa karena hari itu aku dilahirkan, dan di hari itu pula aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi Nabi kita Muhammad bikin perayaan Maulid seminggu sekali. Ya. Ya kita minimal setahun sekali lah. Ya. Setahun sekali udah alhamdulillah luar biasa. Jangan sampai kurang dari 1 tahun. Bulanan, mingguan. Syekh Rahman Adibai tadi itu lebih dahsyat lagi, dia bilang, "Walau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Jika kita buat maulid setiap hari bisa jadi hukumnya wajib. Ya, saking jasanya Rasulullah terlalu besar, magamnya Rasulullah terlalu tinggi. Ya, semua nabi, semua rasul, ya berharap, ya ingin mendapatkan dari menjadikan umat yang jadikan umatnya Rasulullah SAW. Yang tamisun, mengambil segayung dari lautannya Rasulullah. Itu para nabi, para rasul. Bagaimana kita sebagai umatnya? Alhamdulillah, kita tanpa memohon, meminta kepada Allah, ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Ya, tinggal kita mensyukuri, mempertahankan sampai akhir umur kita. Bagaimana kita dalam keadaan Islam, iman yang terbaik. Ini terus, iman Islam ini harus dipupuk, sehingga kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang terbaik. Ya, ilmunya yang paling banyak. Usaha Anda mendapatkan ilmu yang terbanyak, bagaimana caranya? Ya, hadiri majlis ta'lim, ya, ulangi pelajaran. Yang bisa hafal, ngafal. Juz amma udah hafal belum? Jangan belum bisa baca Quran ini. Nauzubillah min. Minimal ini baca maulid harus lancar. Orang bisa baca maulid otomatis bisa baca Al-Quran. Ya, udah bisa baca Al-Quran otomatis bisa baca maulid. Nah, jadi kalau disodorkan satu pasal, kita bisa lanjutkan. Itu minimal kita harus seperti itu. Ya, baca Quran harus lancar, apalagi anak-anak kita, generasi anak kita ini sekarang udah enak, zaman enak ya. Harus lebih dari kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-madrasatul ula." Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu anak jadi kuat mentalnya, jadi bagus akhlaknya, ilmunya bagus, tergantung orang tuanya. Ya, guru pertama yang adalah orang tua. Dia lihat tuh gerakan bangun tidurnya ibu. Bangun tidur ibu nih nyuruh sholat aja, sholat nggak ibunya? Ibu suruh anak ngaji nggak ibunya? Padahal anak-anak itu lebih banyak melihat, mencontoh dengan melihat daripada mendengar, daripada nasihat-nasihat. Kita nggak usah ngomong banyak-banyak. Sholat, puasa, zakat,
Nanti tentu anak merekam, melihat apa yang kita lakukan. Apalagi dengan dia disekolahkan di tempat yang bagus. Alhamdulillah di Ternate ada sekarang pesantren, ya. Ini kebanggaan. Ini kadang sebagian orang tua dia bilang kalau anaknya belum sukses, belum kaya, belum sukses. Padahal kesuksesan bukan dinilai dari harta. Kesuksesan anak itu kalau dia sudah bisa amanah, sudah bisa sholat yang benar, ngaji yang benar. Ketika nanti detik-detik terakhir kita meninggal, bisa dia menyolatkan, bisa mengajikan. Nah ini, kalau orang cuma kaya doang, ya hartanya tapi nggak bisa nyolatkan jenazah, nggak bisa doakan, masa mau ngaji, mau ziarah orang tua direkam, Yasinnya direkam. Nah, ini bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita harapkan ya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain tidak bukan kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Inna fi Rasulillah SAW uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada teladan yang baik, contoh yang bagus. Ya, Rasulullah SAW dipelajari oleh ibu-ibu, dipelajari oleh bapak-bapak, sahabi, sahabiyah, sahabat Nabi, sahabat perempuan, belajar sama Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis Rasul nyatakan, rahimahullah imra'atan ansar kana al-haya la yamna min as-su'al atau kama qala Rasulullah. Rasul nyatakan semoga Allah memberi rahmat kepada perempuan-perempuan Ansar. Kenapa Rasulullah mendoakan mereka seperti itu? Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya. Jadi la haya fi din, tidak perlu malu dalam urusan agama. Kita tanya urusan haid, urusan menstruasi, urusan istihadah, urusan nifas, ya? Harus ditanya, harus dibahas. Nah, kita punya majelis-majelis salim banyak, alhamdulillah, ya, bisa menyelesaikan itu. Ya, kalau nggak ada, tanya yang lebih tinggi, jangan malu, jangan ngarang lagi. Harus ilmu yang ada sanadnya. Ini bahaya sekarang, ilmu sekarang banyak di Google, banyak di YouTube, banyak di mana-mana. Ya, cuman kita harus pandai-pandai menyaring, ya, disensor mana ilmu yang benar, dari sanad yang benar, dari jalur yang benar kita ambil. Tapi kalau ilmu yang asal-asalan, ya jangan dulu. Tanya dulu kalau masih ragu-ragu, ya. Dan tujuan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW selain kita mengharapkan keberkahannya, kita mengharapkan syafaatnya, bagaimana kita kualitas hidup kita semakin bagus, ya, dalam berilmu, dalam berakhlak, ya. Ini akhlak bu, paling mahal nih, ya. Akhlaknya Nabi kita nggak akan mampu. Nabi itu punya akhlak apa? Khuluqun azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu nggak bisa. Nabi yang lain pun nggak bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Dari sisi akhlak yang agung. Tapi kalau akhlak yang baik, nah bisa kita mulai. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja, kapan saja engkau berada. Lalu iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu terhapus. Kita punya kesalahan, semua kita ada kekurangan, ya, punya salah. Kita tutup dengan apa? Kita berbuat baik. Banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca sedekah, kafarah dzunub. Setiap sedekah saya menjadikan ini sebagai kafarah, tebusan dulu masa-masa lalu saya. Ini saya akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia. Tidak harus muslim, tidak harus non muslim. Dengan akhlak yang bagus. Apa itu akhlak yang bagus? Ya, Nabi nyatakan antuhsin ala man as'ab wa anta'fu ala man zalamak. Engkau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu dan engkau memaafkan orang yang zalim kepada dirimu. Ada akhlak yang bagus.
Ya, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik itu wajar. Namanya balas budi. Ya, orang berkunjung kita balas dengan kunjungan. Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil man wasala iza qata'ah. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah menyambung tali silaturahmi, mengunjungi orang yang mengunjungimu, tetapi orang bersilaturahmi adalah menyambung orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang nggak pernah datang sama kita, yang nggak menegur sama kita. Ya, ada lebaran aja pura-pura nggak lihat. Nauzubillah ya min. 3 hari kita tidak menyapa orang yang bertemu sama kita. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fa salat. Tidak halal seseorang memboikot saudaranya di atas 3 hari. Jadi kalau ibu-ibu mau marah, marahnya jangan lebih dari 3. Hari keempat, assalamualaikum, selesai udah. Ya. Kalau saya ini kayak model-model ibu saya kan Al-Habsyi. Al-Habsyi itu orangnya nggak pernah nyimpen, keluarin apa yang ada. Mau marah-marah, terserah. Tapi selesai, nggak ada dendam, nggak ada. Nah itu. Bagusan seperti itu daripada diam disimpan tuh penyakit. Nauzubillah min dzalik. Kita keluarin ya. Tapi selesai damai. Tapi kalau lebih bagus lagi dengan bisa bahasa yang bagus, ya. Dulu ada satu cerita Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar bin Hafidh. Di masjid dia dicaci maki, ente begini, ya. Dia masih merasa kayak marah gitu. Sampai rumahnya baru dia memaafkan. Dia bilang, saya menyesal. Kenapa saya maafkan? Sudah sampai rumah baru saya maafkan. Kenapa tidak seperti saya punya datu Imam Ali Zainal Abidin? Dia dicaci maki, dihina, dituduh sebagai pencuri begini. Dimaafkan bahkan ngasih duit. Allah, ini akhlak. Perlu kita belajar dari akhlaknya Rasulullah, dari ahli baitnya Rasulullah. Ya, semoga ibu-ibu, terutama saya pribadi, jadikan orang yang berakhlaknya baik. Ya, ustaz-ustaznya yang diberikan kesehatan, panjang umur. Habib Abdul Rahman tambah sukses, berikan panjang umur, sehat afiat. Dan ibu Ros keluarga, kabul hajatnya. Semua ibu-ibu yang hadir kabul hajatnya. Saya ini hanya bisa menyampaikan sekian saja, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.